Hai, selamat datang di channel Kaca Dunia. Saya Hamid akan memberikan konten video mengenai penemu kertas pertama di dunia. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja kita bahas biografi penemu kertas dan jejak penemuannya yang mengubah dunia. Cailun atau Cailun. Apakah Cailun itu yang berwarna kuning keemasan itu, Bang? Tentu saja bukan. Apakah mau melawak kamu? Ia adalah penemu kertas berkebangsaan Tionghoa yang hidup pada zaman dinasti Han, abad ke-1 sampai abad ke-2 Masehi. Lahir di Guiyang, sekarang di wilayah provinsi Hunan, Cina. Ia bernama lengkap Cai Jingzong, atau sering pula dipanggil Jingsong. Kok kayak ada lagunya, Bang? Apa itu? Sawang sinawang kita iso kita Maaf kawan, teman saya memang terlalu gimmick. Biarkan saja, kita lanjut. Seorang penemu kertas memiliki dampak yang signifikan bagi peradaban manusia. Sebelumnya, dokumen-dokumen ditulis pada batu, kulit binatang, atau sutra. Namun semua itu memiliki kelemahan seperti ketahanan yang rendah, biaya yang tinggi, dan kerap rusak. Kertas memberikan solusi atas masalah-masalah tersebut dan menjadi terobosan penting dalam sejarah manusia. Dengan ketersediaannya yang lebih murah dan lama dan mudah diolah, kertas telah memfasilitasi pertukaran ide, penyebaran pengetahuan, dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, peran kertas dalam peradaban manusia tidak dapat diabaikan. Dikutip dari kanal History Kooperatif ORG, Cailun atau Tailun adalah seorang Qasim Tionghoa yang hidup pada masa dinasti Han dari abad ke-1 hingga ke-2 Masehi. Dikenal sebagai penemu kertas meskipun catatan sejarah tentangnya terbatas. Tailun dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu di Guiyang yang sekarang berada di wilayah provinsi Hunan, Cina. Dalam sejarahnya disebutkan bahwa selain sebagai Qasim, ia juga menjabat sebagai pegawai negara di pengadilan kekaisaran. Pada tahun 105 Masehi, Cailun mempersembahkan contoh kertas kepada Kaisar Han Hedi, dan ini menjadi catatan resmi tentang penemuan kertas dalam sejarah dinasti Han. Sebagai individu yang cerdas dan ambisius, Cailun awalnya adalah seorang rohaniawan di istana dan mendapat kepercayaan dari kaisar dari dinasti Han. Dia dikenal memiliki kepribadian yang tenang meskipun agak aneh, tidak terlalu ramah, dan cenderung enggan mengambil resiko dalam pengambilan keputusan. Selain pekerjaannya sebagai Qasim, Cailun juga memiliki minat yang besar dalam membaca. Dia sering menghabiskan waktu membaca buku tebal. Namun, ada kesulitan karena buku-buku tersebut cukup berat secara fisik. Kegemarannya akan membaca membuatnya meraih beberapa prestasi hingga akhirnya diangkat sebagai Qasim pengadilan. Penemuan kertas oleh Cailun memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah peradaban manusia. Sebelum penemuan kertas, bahan-bahan seperti batu, kulit binatang, atau sutra digunakan untuk menulis. Namun kertas memberikan alternatif yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih efisien. Karena itu kertas membuka jalan bagi penyebaran ide, pengetahuan, dan budaya secara lebih luas. Meskipun Cailun tidak banyak dikenal secara luas, kontribusinya dalam penemuan kertas telah mengubah dunia. Kertas telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia, digunakan dalam berbagai industri dan kegiatan. Keberadaannya telah mengubah cara manusia berkomunikasi, menyimpan informasi, dan mengembangkan peradaban. Sebagai penemu kertas, Cailun layak dihormati atas warisan bersejarahnya yang berkelanjutan. Sejarah penemuan kertas dari waktu ke waktu. Proses pembuatan kertas dimulai ketika Cailun, seorang pegawai kekaisaran Tiongkok, diperintahkan oleh kaisar untuk menyusun sejumlah dokumen. Dalam upaya membawa pulang, Cailun menyediakan dokumen-dokumen tersebut yang terbuat dari potongan bambu yang kemudian diangkut oleh kerbau menggunakan gerobak yang ditarik oleh beberapa orang. Namun perjalanan tidak berjalan lancar.
kerbau tergelincir dan semua muatan termasuk potongan bambu tersebut berjatuhan. Insiden ini mendorong Cailun untuk mempertimbangkan alternatif yang lebih ringan dan mudah digunakan daripada potongan bambu yang berat dan sulit untuk ditulisi. Melihat seutas Rami di jalan, Cailun mendapat inspirasi bahwa Rami bisa menjadi pengganti yang layak untuk potongan bambu. Dia dengan hati-hati memisahkan serat Rami satu persatu, namun menemukan bahwa Rami terlalu kasar dan longgar untuk ditulis. Mengingatkan dirinya pada wol yang dihasilkan oleh sisa-sisa kepompong sutra, dia mencoba mencari bahan alternatif. Cailun kemudian mengumpulkan berbagai bahan, termasuk kulit kayu murbei, rami, kepompong sutra yang tua, jaring ikan, dan kain untuk percobaannya. Bahan-bahan ini kemudian diolah dengan memotong halus dan merendamnya dengan air. Setelah direndam, mereka dicampur dengan adonan tepung dan ditumbuk hingga seratnya terlepas. Apakah mau membuat adonan kue atau pentol, Bang? Ya, tentu saja bukan. Ini adalah pembuatan Kertas. Kita lanjut. Adonan kemudian diangkat dari air, ditekan hingga tipis dan bebas air, dan kemudian dijemur hingga kering. Inilah awal mula pembuatan kertas yang kita kenal sekarang. Penemuan Cailun sukses memperkenalkan kertas kepada Kaisar Cina pada masa itu, yang kemudian memberikan mandat untuk penggunaan kertas di seluruh kerajaan. Keberhasilan ini meningkatkan pangkat Cailun dan dia diangkat sebagai cukong. Cukong itu yang mengawal Bitsutong ke Jawa Barat, Bang. tentu saja bukan. Itu adalah Sungkokong, wewe. Ini adalah cukong. Cukong adalah bos atau pemilik perusahaan. Dengan bantuan muridnya yang bernama Zubo. Zubo itu yang memakai pedang tiga itu kapan? Yang memakai jurus Satoryu, Hyuken, yang di One Piece itu. Ya, tentu saja bukan, wewe. Kenapa sampai ke One Piece? Kita lanjut. Kertas semoga membantu dan bermanfaat. Saya Mit mengundurkan diri dan sampai berjumpa kembali.